di hidden layer. Ini ke sini WH13. Ini ke sana WH21, 22, 23. Nah, ada berapa bobot itu? Bobotnya ada berapa? 6. 6 kan? 11, 21, 12, 22, 13, 23. 6 buah bobot. 6 buah bobot dan ada 3 bias. 3 bias. Nih. Ya. Jadi untuk melakukan penjumlahan net di neuron ini ada bias B11, di sini B12, di sini B13. Ini biasnya yang merah. Ya. Jadi keluaran di sini H1. Ini H1 ya. Keluaran dari neuron di lapisan hidden itu berarti penjumlahan dari ini kan. Ini T. T dikalikan atau ya ini bukan T ini I1 ya. I1 kalikan dengan bobotnya WH11. Ini kalikan dengan bobotnya WH1 tambah ini kalikan bobotnya dengan WH21 tambah bias. Biasnya berarti B11. Itu H1. Ini baru H1. Nah, nanti ini H1 ya, ini H1 kemudian H2 sama nih. H2 itu adalah berarti I1 dikalikan WH12 tambah I2 dikalikan WH22 tambah biasnya adalah B12 ya. H3 juga sama, adalah perkalian dari I1 kalikan dengan bobotnya WH13 tambah dengan I2 kalikan bobotnya ini WH23 tambah biasnya berarti B13 tambah H3. Nah sekarang H1, H2, H3 ini menjadi input buat neuron di output ya. Nah ini pasti ada bobot juga. Ini katakan ini bobotnya W01, W02, W03. Nah, berarti netnya nanti ke sini netnya adalah H1 kali W01 tambah H2 kali W02 tambah H3 kali W03 tambah biasnya B2 gitu ya, nanti tambah biasnya B2. Nah baru nanti keluaran dari sini netnya seperti apa. Itu perhitungan manualnya, itu baru satu kali. Nanti kalau misalkan ternyata Y-nya ini tidak sesuai dengan data, maka berarti nanti Anda harus mengupdate WH1, WH2 dan seterusnya dengan ini. Jadi di sini bobotnya ada 6, di sini bobotnya ada 3, itu harus diupdate. Bukan hanya bobot, biasnya juga harus diupdate. Di sini ada 3 biasa, di sini juga ada 3. Ada 1 bias. Jadi ada 4 bias. Itu perhitungan manualnya kayak gitu ya. Nah ini kalau dirumuskan tadi dalam bentuk matriks, tadi kan net H1 itu ya, ini dalam bentuk matriks ya, I11 kali WH1 tambah I12 kali WH21 tambah B11 ya. Jadi tadi yang persamaan tadi dirumuskan dalam bentuk matriks jadi seperti ini ya. Tadi net H1 adalah WH11 kali I1 tambah ini kali sini tambah B11. Kemudian yang net H2 juga, H2 ini kali ini tambah ini kali sini tambah B12 dan seterusnya. Ya. Nah itu netnya ya, netnya kemudian netnya tadi dikalikan dengan masing-masing di lapisan hidden neuron itu ada fungsi aktivasinya. Kalikan dengan fungsi aktivasi. Jadi keluaran dari setiap neuron tadi kalikan dengan fungsi aktivasinya. Nah itu keluaran dari lapisan hidden. Nah kemudian nanti untuk di lapisan output dan di lapisan output nanti ada perhitungan lagi untuk bentukan net dan sampai pada Y-nya tadi. Jadi 2 kali 2 lapis. Nah, ini yang terjadi ya di dalam
CSC itu perhitungannya dilakukan secara manual. Nah, misalkan saya punya data, saya lakukan itu. Silakan kalau ada mau hitung manual, pakai Excel bisa. Misalkan saya punya tadi ya. Nah, yang contoh yang ditugaskan gue kan dari 0101 gini, ini desimal. Ini misalkan arus, ini itu arus misalkan ya. Arusnya 0,673 terus ini arus, ini nilai E-nya. Dan keluarannya apa nih? Keluarannya di sini Y-nya mana? Y-nya keluarannya mana? Itu apa ya? Pokoknya gini ya, ini saya tadi misalnya dalam satu kondisi plan tertentu, saya ukur arusnya 0,673, saya ukur E-nya 1482, dan ternyata keluaran dari sistem tersebut Y-nya adalah 0,652. Itu data pertama. Kemudian saya lakukan lagi perhitungan, dapat data kedua. Kalau I-nya saya kasih 0,9 sekian, E-nya kasih sekian, ternyata Y-nya adalah sekian. Terus seperti itu sampai saya punya 17 data. Saya punya 17. Ingat, ini nanti akan Anda lakukan tugas besar. Kalau yang teknik pengukuran sudah keluar tornya dari Pak Rahmat? Sudah kan? Di WA kemarin malam. Kapan tornya keluar? Teknik pengukuran? Atau sebelumnya? Hah? Kemarin siang. Itu setelah WA-an dengan saya. Karena saya juga sengaja teknik pengukuran di 02 ya. Tornya Dinsi sudah belum? Nah, 2. Jadi Pak Casmika dulu, kemudian koordinasi kemarin sama dengan Pak itu, kemudian kemudian 3 mata kuliah ini, 1 tugas besar. Enak toh? Enak, nggak harus satu-satu kan? Sekali pukul langsung 3 nilai mata kuliah ada toh? Satu kalinya 3. 1. Tapi nanti pengujiannya ya masing-masing. Udah baca tornya? Di mana posisi masing-masing? Nggak tahu? Nah, Anda pilih satu sistem alat ukur ya, analog. Lihat di tornya itu kan. Pengukuran apa? Nah, di situ kan pasti ada inputnya apa, outputnya. Yang input itu kan berarti yang dibaca. Yang terbaca apa, terus yang keluaran dari alat ukur itu apa kan gitu ya. Misalkan di alat ukur gerak misalnya, alat ukur gerak itu kan bisa pakai potensiometer atau bisa pakai strain gauge misalnya. Pakai strain gauge itu berarti sebenarnya yang diukur itu kan ada defleksi X, tapi yang keluar adalah perubahan resistansi. Lihat alat ukur yang strain gauge sudah kan sama parameter diajarin minggu yang lalu kan. Nah, strain gauge kan seperti itu kan. Nah, jadi defleksi tapi outputnya adalah tegangan, ya yang terbaca tegangan, tapi ini kan resistansi. Nah, pasangan ini dan ini, itu kan berarti input output, pasangan dari defleksi dan pasangan dari resistansi atau itu pasangan. Itu sih sisok kalau itu masih enak di situ. Ya. Kalau yang 2 itu nah ini kalau ini 2 ya. Pokoknya ada satu sistem yang inputnya 2, outputnya 1. Nah, yang ditugas itu, jadi Anda bikin alat ukur. Kalau di teknik pengukuran berarti Anda memang bikin alatnya, Anda lakukan analisis terhadap spesifikasi dari alat ukur tadi ya, sensitivitasnya bagaimana, range-nya ya, range pengukuran. Misalnya Anda mengukur tadi defleksi, range-nya dari berapa ke berapa yang Anda bisa ukur kan gitu. Terus nanti sensitivitasnya bagaimana, output, range-nya, range input, range output dan seterusnya. Jadi di teknik pengukuran yang dinilai itu kan, yang dinilai adalah sejauh mana Anda bisa mendapatkan parameter ukur dari parameter spesifikasi dari alat. Kemudian alat itu Anda bongkar dengan menggunakan hukum fisikanya, ya, temukan persamaan diferensialnya, temukan fungsi transfernya, dan itu menjadi penilaian untuk
dinamika sistem. Ya, jadi alat yang Anda bikin tadi, Anda buka dalamannya, ada apa nih? Oh, tadi dari defleksi ke sini pakai hukum apa? Misalnya dirumuskan sampai dapat persamaan diferensialnya seperti apa, sampai fungsi transfernya seperti apa. Itu DIMSIS. Ya. Kemudian posisi pemodelan simulasi adalah alat yang sudah jadi tadi, lakukan pengukuran, dapatkan sejumlah data teknik. Anda dapat pasangan data input dan output seperti ini. Input outputnya dapat, kemudian Anda lakukan pemodelan. Saya minta nanti 2 pemodelannya. Pemodelan pertama yang menggunakan aljabar matriks dengan menggunakan kalau dia linear ya berarti regresi. Kalau enggak ya regresi lakukan sampai dapat persamaannya kayak gimana. Dan yang kedua, Anda lakukan pemodelan menggunakan struktur AMM. Artificial Neural Network seperti ini gitu. Jadi Anda bikin, saya minta Anda melakukan 20 kali pengukuran. Dari alat ukur yang sudah jadi, Anda lakukan pengukuran 20 kali 20 nilai pasangan input output. Dapat 20 pasangan. Nah, pasangan data itu tabel itu menjadi tabel belajar buat JST. Itu pemodelan. Ya. Jadi dah 3 mata kuliah dapat. Tapi nilainya bisa beda. Anda jadi alat ukurnya nih. Jadi Anda bisa tentukan spesifikasinya bagus, analisisnya kalau misalkan bagus dapat A gitu kan. Tapi pada saat Anda membongkar ya, persamaan fisisnya seperti apa, fungsi transfernya juga salah, persamaan diferensial salah, ya nilai DIMSIS-nya jadi jelek. Itu kan bagian DIMSIS. Tapi kalau ada alat itu kemudian Anda dapatkan datanya udah benar, kemudian lakukan pemodelannya benar, nah nilai pemodelannya udah bagus. Tapi kalau salah, pemodelannya jelek juga. Ya, jadi tiga nilai yang beda. Jadi sekali gebuk dapat 3 nilai, tapi bisa beda-beda tergantung nilainya. Enggak sama semua ya. Kalau teknik ukuran A ya DIMSIS-nya juga A, ini juga A, enggak juga A. Bisa beda. Ya, gitu ya. Pengukuran itu dibikin sama. Hah? Pengukuran dibikin sama datanya. Datanya kan bisa dirubah-rubah tuh. Anda misalkan tadi ya, strain gauge ya. Strain gauge saya gerakkan 1 cm. Kalau saya gerakkan 1 cm, berapa nih hambatan yang terukur? Di sini. Catat tuh kan. Kan gitu. Kan Anda memvariasikan ini kan, defleksinya. Defleksi. Saya coba hasilkan dari posisi di tengah itu ya. Sisi armaturnya di tengah, Anda geser ke atas. Misalkan kalau saya ingin 20 data berarti harus 20 kali pergeseran. Anda atur aja tuh. Berarti dari tengah ke maksimumnya itu pergeserannya berapa? 5 cm kan misalkan. Ya kan? Nah, kalau 5 cm itu berarti ya 5 cm dibagi 20 data Anda. Berarti per berapa senti harus geser? Geser, ukur berapa hambatannya atau tegangannya. Geser sekian, hambatannya berapa? Geser sekian, hambatannya. Dapat pasangan data. Gitu. Paham ya? Yang tadi misalkan yang strain gauge. Kemudian kalau misalkan alat ukurnya adalah alat ukur temperatur. Misalkan Anda menggunakan termokopel. Ya, misalkan termokopel. Nah, Anda variasikan suhu di ruangan. Nah, berarti Anda harus punya alat standar. Jadi tapi jangan ini ya, jangan terlalu lebar ruangan lah. Dalam satu box aja misalkan, Anda punya alat ukur standar suhu, ya, Anda punya alat ukur standar suhu. Ini ada di dalam box biar ini ya, biar fokus dalam box begini. Anda bawa alat ukur standar, termometer atau apa ya, yang sudah tahu alat ukur standar. Kemudian di ruangan ini Anda variasikan suhunya. Anda dibikin alat tadi ya, pakai termokopel. Anda pakai sensor termokopel di sini. Keluaran dari termokopel kan apa? Tegangannya. Nah, tegangannya berapa? Tegangannya. Nah, data pertama, Anda kondisikan suhu di ruangan ini misalkan berapa? Misalkan di mana? Mungkin Anda pakai pemanas di sini. Anda bikin pemanas ini, ya. Pemanas tersebut di setel
Nah, suhunya baca oleh termometer yang standar. Suhu di ruangan ini berapa? Jadi nanti alat ukur standar ini dianggap mewakili yang sebenarnya suhu dalam ruangan ini lah. Kita percayai lah alat ukur standar itu. Jadi dengan dikasih pemanas suhu sekian, baca ini berapa? Oh, misalkan di sini terbaca 25 derajat. Pada saat ini 25 derajat, termokouple juga akan bereaksi kan? Dia akan membaca suhu di sini dan tapi keluarannya adalah tegangan. Ya kan, termokouple. Tegangannya berapa? Jadi suhu yang sebenarnya dari sini dan ini tegangannya berapa? Nah, pada saat ini menunjukkan 25 derajat Celcius, ini menunjukkan berapa tegangannya? Ya kan? Nah, kemudian lakukan variasi berikutnya. Tambah 1 derajat misalkan di sini. Saya nggak tahu bagaimana cara menambah 1 derajat di sini. Pemanasan seperti arusnya digedein atau bagaimana? Tapi harus ada variasi apa ya? Variasi besar untuk memanaskannya. Pakai apa? Pakai pemanas elemen bisa, atau pakai lilin. Itu lilin gimana ngaturnya ya? Pak, kalau misalkan temperatur yang kita ukur temperatur air boleh nggak? Boleh. Mau udara, mau air, ya. Nah, terus ini sampai dapat ada 20 data ya. Kalau suhunya sekian, tegangan termokouple berapa, sekian, tegangan berapa. Nah, dapat data ini. Nah, udah tuh. Itu langkah pertama dari tugas pemodelan, dapat data. Nah, dari data itu kemudian baru ada lakukan 2 kali pemodelan. Pertama pemodelan analitik menggunakan biasalah menggunakan regresi interpolasi. Ya, kayak ada Bang Hati kemarin yang pakai linear dan seterusnya kan. Dan yang kedua Anda menggunakan. Nah, ini contohnya ya. Contoh perhitungan tadi kalau 2 input tadi dari struktur tadi 2 input 1 output. Tadi dihitung netnya, net H1, net H2, H1 dan seterusnya. Dapat ternyata nih tadi ya. Nih. Nah, harusnya Y, ini Y itu data seharusnya. Keluarannya adalah akhirnya adalah netto. Nah, nettonya ternyata seperti ini. Lihat. Harusnya 0,652. Net O-nya saya dapatkan 0,628. Ada error kan? Nggak sama kan? Tapi sudah mendekati. Ini harusnya 0,65, ini 0,6 dan seterusnya. Lihat. Anda lihat bandingkan. Ini pemodelan saya sudah dianggap berhasil. Karena ini sudah mendekati angka-angkanya ke sana. Nah, nanti ini dihitung errornya. Errornya itu dihitung dengan cara mean square error ininya. Indeks performance errornya pakai mean square error. Jadi mean square error artinya ini diselisihkan, ya kan? Ini dikurangi sini, ya kan? Kuadratkan. Jadi ini dikurangi sini, misalkan Y seharusnya dikurangi Y1, ini Y1 ya. Selisihnya berapa dikuadratkan, dijumlahkan untuk semua data. Ada berapa? 17 data. Jadi ini YI, ini YI aksen misalkan, ini YI aksen itu adalah netnya, YI adalah ini yang seharusnya. Ini untuk 17 data, jumlahkan, dapatlah mean square error-nya berapa. Nah, nanti mean square error ini menjadi target. Saya mau melakukan perhitungan ulang ini, diupdate weight-nya, diupdate biasnya. Ini kayaknya ini nggak puas, ini kan masih errornya berapa. Nah, nanti lihat mean square errornya berapa. Totalnya bukan hanya 1 data ya, untuk 17 data dihitung mean square errornya berapa. Nah, nanti ada target itu harus lebih kecil dari berapa errornya. Kalau masih belum dapat, maka diulang lagi di proses perhitungannya. Diulang lagi dengan bobotnya tadi diupdate. Bobotnya diupdate. Ini dengan bobot awalnya yang tadi. Nah, saya memisahkan, ya.
Tadi bobot WH1, WH2-nya seperti ini. Saya misalkan ini. WH1-nya 0,5, WH21-nya 0,4 dan seterusnya. Kemudian biasnya didefinisikan seperti ini. Dengan bobot seperti ini, dengan bias seperti ini, saya lakukan perhitungan tadi, ya, dapat datanya tadi. Nah, dapatlah net akhirnya seperti ini. Kalau tadi misalkan dihitung mean square error-nya masih jauh, harus diulangi, diupdate, bobotnya diupdate, ulangi lagi. Nah, mengupdate datanya, mengupdate bobotnya gimana? Nanti ada algoritma apa yang Anda gunakan. Kalau Anda tidak mungkin melakukan manual, maka nanti silakan gunakan MATLAB. MATLAB bisa seperti ini. Ini kalau pakai MATLAB, ya, perhitungannya kayak tadi, ini rumusnya kayak tadi. Nah, ini contoh rumus untuk update bobot. Bisa dilangsungkan, mana baca sendiri. Cara update bobotnya itu pakai differential gradient error. Ini matematikanya dapat berapa? 49. Kalau Anda mau baca sendiri. Ini adalah contoh back propagation, cara mengupdate bobot seperti ini, ya. Nah, di situ ada parameter yang kita bisa mainkan, yaitu konstanta belajar alpha. Nah, ini adalah perubahan bobot di input, di output, ini di hidden. Kalau nggak bisa lakukan, ada gunakan MATLAB. MATLAB sudah ada satu tool yang hitung ini semua. Ini sintaks di MATLAB untuk Anda melakukan perhitungan GST. Silakan diperlakukan. Sudah punya MATLAB? Tidak bisa punya. Kelasnya nggak bisa dibuat. Kelasnya dari orang harus dibuat. Dari Telkom langsung nggak bisa. Berapa? Aku udah nggak di